wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Mari pada kesempatan kali ini kita selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, berlalunya waktu, detik demi detik, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, keimanan dan ketakwaan kita dalam hati ini akan terkikis dengan pernak-pernik kehidupan dunia. Kalau tidak kita perbaiki iman dan ketakwaan kita, maka jatuhlah ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Karena keimanan dan ketakwaan yang ada dalam diri ini semakin lama akan semakin habis. Sungguh merugi adalah sebuah kesengsaraan, sebuah penderitaan, sehingga tidak ada manusia yang ingin hidup dalam kerugian. Semua manusia akan berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan seluruh daya upaya agar dia tidak termasuk orang-orang yang merugi. Walaupun masih banyak orang-orang yang terjerat dalam kerugian-kerugian. Sering kita saksikan orang merugi dalam hartanya, merugi dalam jiwanya, merugi dalam pangkat dan jabatannya, dan berusaha untuk bangkit semaksimal mungkin, semampu mungkin. Bahkan orang ini merasa terpuruk dalam kehidupannya. Ingatlah bahwasanya kerugian dalam hal ini adalah kerugian yang kecil. Kerugian yang kecil. Di saat seorang merugi dalam hartanya, dalam jabatannya, ingatlah bahwasanya 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan yang lebih baik lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusra. Maka sungguhnya setelah ada kesulitan, Allah Azza wa Jalla akan datangkan sebuah kemudahan. Maka dari itu ikhwani fiddin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merugi dunia, merugi dalam harta, merugi dalam niaga, merugi dalam jiwa, merugi dalam jabatan maupun pangkat, ini adalah kerugian yang sangat kecil. Ingat bahwasanya di sana ada kerugian yang lebih besar dari ini semuanya. Jika terlambat dia akan menjadi orang yang sengsara, yang menderita selama-lamanya dalam kurun waktu yang sangat lama. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Az-Zumar ayat 15. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwa khusranul mubin. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, innal khasirin, sungguhnya orang-orang yang merugi, alladzina khasiru anfusahum, adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau merugikan diri mereka sendiri? Tak ada orang yang mau merugi sehingga seluruh daya upaya dia keluarkan agar dia tidak jatuh dalam jerat-jerat kerugian. Namun sayang, pandangan kita yang namanya merugi hanyalah merugi dalam urusan dunia.
Padahal ini adalah kerugian yang kecil. Berapa banyak orang yang menyepelekan kerugian di akhirat nanti, padahal itu adalah kerugian yang sangat besar. Itu adalah kerugian yang sangat besar. Ketika kita sadar bahwasanya kita adalah orang yang jauh dari urusan agama ini, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah sebuah kerugian. Mari kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita segera mendekat kepada agama ini. Ingat, dekat dengan agama tidak akan menghambat profesi kita untuk mencari keduniaan, apapun profesinya itu. Mau petanikah, mau pedagang, mau pejabat, ataupun yang lain-lain, tidak akan menghambat pekerjaan-pekerjaan ini semuanya. Maka dari itu, dekatkan diri kalian dengan agama ini. Kalau mungkin kita sadar kita adalah termasuk orang-orang yang merugi, ingat Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim, yaitu orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan merugikan keluarganya. Maka kalau seandainya kita sadar bahwasanya kita ini jauh dari agama ini, jangan sampai kita merugikan keluarga-keluarga kita. Jangan sampai kita merugikan orang-orang yang kita cintai. Mereka adalah anak-anak dan istri kita. Mari kita nasihatkan, kita wasiatkan kepada mereka, kita dukung mereka untuk tetap dekat dengan agama ini. Ketika mereka pamitan berangkat ngaji, mari kita motivasi mereka untuk semangat mengaji, baik anak maupun istri-istri kita. Ketika kita sadar kita termasuk orang yang merugi, jangan kita rugikan mereka. Jangan kita halang-halangi keluarga kita, anak dan istri kita untuk dekat dengan agama. Ketika kita mungkin disibukkan dengan dunia ini, kita motivasi mereka untuk selalu dekat dengan agamanya, semangat mempelajari agamanya. Siapa tahu mereka nanti bisa memberikan pertolongan kepada kita di akhirat nanti. Karena sungguhnya orang yang merugi adalah orang yang merugikan dirinya sendiri dan juga keluarganya di hari kiamat. Di hari kiamat nanti Allah Azza wa Jalla menjelaskan, dzalika huwal khusranul mubin. Itulah sebuah kerugian yang sangat nyata. Itulah kerugian yang sangat nyata. Dan ikhwani fiddin, sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerugian pada hari kiamat adalah kerugian dalam urusan agama. Jauhnya seorang dari agama ini, dan ini merupakan sebuah musibah yang sangat besar. Musibah yang sangat besar. Maka dari itu Rasulullah SAW selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, ya Rabb, la taj'al musibatana fi dinina. Wahai Rabb, janganlah engkau jadikan musibah yang akan menimpa dalam diri kami ini menimpa dalam urusan agama kami. Kalau mungkin musibah menimpa dalam urusan harta, itu kecil. Kalau mungkin musibah itu menimpa dalam urusan masalah jabatan dan pangkat, itu kecil. Kalau musibah menimpa dalam urusan keluarga, mungkin itu kecil. Karena bisa jadi Allah Azza wa Jalla akan gantikan dengan yang lebih baik di lain hari. Namun jika musibah itu dalam urusan agama, jauhnya kita terhadap agama, kita tidak faham terhadap agama, ini musibah yang besar, musibah dunia dan akhirat. Lantas bagaimana ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, ketika kita jauh dari urusan agama ini? Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk-bentuk musibah dalam urusan agama yang menjadi kerugian yang sangat besar adalah tidak fahamnya seseorang terhadap tauhid. Tidak fahamnya seseorang terhadap tauhid. Apa itu tauhid? Apa hakikat tauhid? Bagaimana bentuk-bentuk tauhid sehingga dia tidak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan dia yang menjadi hak terbesar milik Allah Subhanahu wa taala. Padahal karena tauhid inilah kita diciptakan. Karena tauhid inilah Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya.
Karena tauhid inilah Allah turunkan para rasulnya. Karena tauhid inilah Allah turunkan kitab-kitabnya sejak yang pertama sampai yang terakhir. Maka tidak fahamnya kita terhadap tauhid merupakan sebuah kerugian yang sangat besar. Satu kerugian yang sangat besar yang akan menyeret dia jatuh ke dalam kerugian dalam lubang yang lain lagi, yaitu kesyirikan yang menjadi lawan dari tauhid. Ketika seorang tak faham tauhid, maka dia akan lebih mudah untuk jatuh ke dalam kesyirikan. Dan kesyirikan merupakan lubang kerugian yang sangat besar juga. Karena kesyirikan merupakan larangan terbesar dalam syariat Islam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan para rasulnya adalah untuk memberantas kesyirikan-kesyirikan yang ada di muka bumi ini. Maka dari itu tidak fahamnya seorang terhadap sebuah kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Apa hakikat kesyirikan? Apa bentuk-bentuk kesyirikan? Maka cenderung dia akan lebih mudah jatuh ke dalamnya. Ketika kita faham masalah ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kita untuk menghindari kesyirikan-kesyirikan tersebut. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati. Kenapa? Karena penyakit kesyirikan akan menyerang ke dalam diri kaum muslimin. Kalau orang kufar sudah jelas, mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun penyakit kesyirikan, dia akan menggerogoti dalam diri kaum muslimin, sehingga ketika dia beribadah kepada Allah, maka dia juga akan ditarik-tarik untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesyirikan. Maka kalau kita tidak berhati-hati dari hal ini, kita tidak faham hal ini, kita tidak pelajari hal ini, bisa jadi jatuh ke dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang artinya sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan, dan Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan, menunjukkan bahwasanya kesyirikan bukan masalah yang kecil. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah Azza wa Jalla akan haramkan baginya surga dan tempatnya dalam neraka, wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim tersebut seorang penolong pun. Bagaimana bukan kerugian yang besar bagi orang-orang yang tidak faham hakikat kesyirikan? Bagaimana dia mau menghindari kesyirikan kalau dia tidak faham hakikat kesyirikan? Maka orang yang enggak faham hakikat kesyirikan termasuk orang-orang yang sangat merugi dengan kerugian yang sangat besar. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara bentuk kerugian dalam urusan agama ini adalah tidak fahamnya seorang muslim terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita mengaplikasikan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita? Ketika seorang muslim tidak faham apa itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terjerat ke dalam jerat-jerat kerugian. Dia akan masuk ke dalam jerat-jerat kerugian yang sangat besar di hari kiamat nanti. Karena bisa jadi cenderung dia akan menyelisihi dalam urusan amalan-amalannya terhadap perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dia sadari. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun azim. Yang artinya, maka berhati-hatilah, waspadalah
dari orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah, perintah Rasulnya. Berhati-hatilah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah, waspadalah terhadap orang-orang yang menyelisih perintah Rasulnya. Karena orang yang menyelisih perintah Rasulnya, antusibahum fitnah, dia akan mendapatkan fitnah gara-gara menyelisih perintah Rasulnya. Au yusibahum adzabun azim, atau nanti dia akan mendapatkan azab yang sangat besar di akhirat nanti, karena dia melakukan amalan-amalan, ritual-ritual yang justru malah menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Rasulullah tidak perintahkan, justru dia amalkan, dan dia tidak sadari. Dia tidak sadari karena kelihayan iblis dan syaitan untuk mengemas sebuah amalan seakan-akan itu ibadah, padahal itu bukan perintah. Maka dari itu ikhwani fiddin sedang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kewajiban kita pertama untuk memahami tauhid, hakikatnya, kemudian bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Kewajiban yang kedua, memahami kesyirikan, bukan untuk diamalkan tapi untuk dihindari. Untuk dihindari, karena seorang tidak bisa menghindar dari kesyirikan kecuali dia juga faham apa itu kesyirikan. Kewajiban yang ketiga adalah untuk memahami dan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak faham dengan sunnah-sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam, dia juga akan jatuh ke dalam jerat-jerat kerugian yang lainnya, yaitu bid'ah. Orang yang nggak faham masalah bid'ah, apa itu hakikat bid'ah, apa itu bentuk-bentuk bid'ah dan sebagainya, cenderung dia mudah jatuh ke dalamnya tanpa dia sadari. Karena iblis dan syaitan senang mengemas amalan-amalan, kemudian seakan-akan ini adalah ibadah, padahal itu tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga orang yang jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan bid'ah sulit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia meyakini ini adalah amalan ibadah. Dia harapkan pahala, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti dalam hadisnya, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak aku perintahkan, maka itu tertolak. Wahai kaum muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sadarlah, segera bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari jerat-jerat kerugian. Kemudian di antara bentuk kerugian dalam urusan agama yang lainnya adalah orang yang dalam kehidupannya tidak mendapatkan ampunan dan tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 80 tahun, 90 tahun, namun dia tidak mendapatkan ampunan dan tidak mendapatkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla, maka ini juga termasuk orang-orang yang merugi. Bisa jadi dia mengamalkan ibadah namun sembarangan, karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan rambu-rambu dalam urusan ibadah yang tidak boleh dilanggar. Dia beribadah kepada Allah, namun dia juga jatuh ke dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Sementara tadi sudah kita jelaskan, Allah Azza wa Jalla mengharamkan orang yang berbuat syirik dari surganya dan dia tempatkan dalam neraka, dan tak ada seorang pun yang bisa menolongnya, termasuk Rasulullah SAW tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong orang-orang yang musyrik yang telah dijatuhkan ke dalam neraka Jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana dia mau sadar? Bagaimana dia mau tahu kalau ini adalah sebuah kesyirikan? Bagaimana dia mau tahu kalau itu adalah sebuah amalan yang tidak diperintahkan, kalau dia sendiri malas untuk belajar, malas untuk menghadiri majelis-majelis taklim? Maka dari itu, luangkan waktu dalam hidup ini khusus untuk mempelajari agama ini, dan jangan mencari waktu luang. Karena kalau mencari waktu luang, maka dia tidak akan pernah mendapatkannya. Syaitan dan iblis akan menyibukkan kita dengan urusan dunia ini.
Semoga saja Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk meniti di atas jalannya. Semoga saja Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari jerat-jerat kerugian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.